Shalom semua warga kerajaan. Selamat tahun baru 2022, the year of multiplied grace. Perayaan Natal kita yang lalu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan temanya adalah the Son of Righteousness with healings in its wings. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Now is the time of healing, the time of restoration. Dan saya mau katakan memang Tuhan menyatakan diri seperti matahari. Mazmur 84 ayat pertama, ya, ayat 11 maksudnya. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita melihat di sini, pertama-tama Tuhan berjanji Dia menyertai kita dan supply kita seperti matahari dan memberikan perlindungan penuh. Di dalam kerajaan Allah, begitu saudara jadi putra-putri Allah, putra-putri Tuhan, maka malaikat harus menjaga kita. Saya punya banyak pengalaman dengan malaikat meskipun tidak kelihatan, termasuk malaikat yang tidak bersayap, termasuk malaikat yang berjalan di muka bumi ini, messenger, penolong. Tuhan adalah matahari dan perisai. Dan apa yang Dia janjikan? Yang jadi modal buat kita, He will give grace and glory. Tahun ini tahun the multiplied grace. Kiranya Tuhan menambahkan kasih karunia. Dan apa goalnya? Kemuliaan. Dan ada bonus lagi, no good thing, benda ya, ataupun segala sesuatu yang baik, sahabat yang baik, anak yang baik, istri yang sangat baik, semuanya Tuhan berikan dan tidak dan daripadamu, tapi syaratnya yang hidupnya tidak bercelah. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat kedua dikatakan yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjaga hidup kita tidak bercelah? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Dan hanya orang yang menghormati Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Jangan takut menghadapi 2022. Ada orang tanya saya, Pak, gimana Pak? Bapak kok tidak? Ya itu semua orang kripto. Saya bilang, saya punya yang lebih besar. Apa itu? Kristus. Amin. Loh Pak, semua orang bisnis robot. Saya lebih percaya kabot, saya bilang. Glory, kemuliaan. Dan kemudian metaverse. Pak, kiranya Bapak jadi gereja pertama yang beli coupling di metaverse. Saya bilang enggak percaya, ada yang lebih tinggi. Apa itu? Holyverse. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dan yang ditawarkan oleh dunia dibilang kuno enggak apa-apa. Saya ingat Reinhard Bonnke pernah satu kali dihina orang. Kamu kok percaya kitab kuno yang sudah tidak lagi up to date? Dia bilang, tuh lihat matahari. Matahari seusianya berapa juta tahun, tapi tidak pernah kekurangan kekuatannya. Demikian juga langit dan bumi boleh berlalu, tapi this holy verse, firman Tuhan, tidak pernah out of date. Kiranya Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Rejoice in the Lord. Engkau akan menginjak-injak orang fasik dan hidup berkemenangan asal hidup tidak bercela di hadapannya. God bless you. Son of righteousness, right standing before God, bersinar atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Happy New Year. Yang ke-2022. Tahun ini, seluruh keluarga besar Rock Ministry, kita memiliki tema yang sama, yaitu Multiplied Grace. Pelipat gandaan kasih karunia. Amin. Katakan sama-sama, pelipat gandaan kasih karunia. Yes, amin. Ya tergantung saudara percaya atau tidak, saya percaya. Saya sangat percaya bahwa tahun ini adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Mari kita lihat ayatnya ya. Kita baca dulu ayatnya supaya kita makin diteguhkan untuk percaya tahun ini adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 mulai. Mari kita baca sama-sama. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dalam terjemahan New King James Version, yang baru ya, NKJV, dia bilang grace to you and peace be multiplied. Jadi kasih karunia kepada kita dan damai itu dilipat gandakan, berlipat ganda. Amin, amin. Kita lanjutkan ayat 3-nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6 lebih keras, sama-sama bersuara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi, ini ayat yang harusnya bisa kita tangkap, kita imani bersama-sama, bahwa Alkitab juga tahu bahwa mungkin hari-hari ini kita mengalami kesusahan, duka cita, pergumulan dan persoalan-persoalan yang suka mengganggu damai sejahtera kita. Alkitab bilang, bergembiralah sekalipun. Ya, sekalipun apa? Ya, hal-hal itu kita alami hari-hari ini. Kenapa? Ya itu tadi, lihat konteksnya. Bahwa kita punya pengharapan, kita dipelihara oleh Tuhan karena iman. Nah, itu dia ya. Jadi karena iman ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Kristen mungkin sadar dia dipelihara Tuhan, tapi mereka yang punya iman, yang hidup oleh iman, merekalah yang hidup dipelihara oleh Tuhan. Yang bisa menikmati, nah lebih tepat bilang begitu, menikmati dipelihara oleh Tuhan. Kata menikmati ini menunjukkan bahwa semua orang dipelihara Tuhan, tapi tidak semua orang menyadarinya. Nah, yang menyadari akan pemeliharaan Tuhan sama dengan yang menikmati pemeliharaan Tuhan. Jadi inilah yang terjadi dalam kerajaan sorga. Apa yang terjadi dalam kerajaan sorga? Dalam kerajaan sorga prinsipnya tambah hari tambah besar, tambah tahun makin melimpah. Itu yang terjadi dalam kerajaan sorga. Tapi sebaliknya yang terjadi dalam alam duniawi kita ini, tambah hari tambah kurang, tambah tahun makin habis. Ya, tambah hari di dunia ini
kebaikan orang makin kurang, dan tambah tahun, masuk tahun baru, makin habis kasih, perhatian. Artinya duniawi ini tidak ada yang kekal dan cenderung merosot nilainya. Cuma dalam kerajaan sorga, yang tambah hari tambah besar, tambah tahun makin melimpah. Bisa enggak katakan sama-sama dengan iman bersama dengan saya, sesuai dengan ayat yang kita baru baca? Katakan, tambah hari tambah besar, tambah tahun makin melimpah. Tambah hari tambah besar, tambah tahun makin melimpah. Apa yang makin melimpah? Semua yang dari sorga. Semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Tambah tahun bukan tambah habis, tambah tahun makin melimpah. Dan itu yang Alkitab bilang. Itu yang membuat kita bersuka cita. Dia bilang bahwa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada kata kiranya ini agak mengganjal dikit. Tapi terjemahan NKJV bilang, grace to you and peace be multiplied. Kasih karunia menyertai engkau dan damai dilipat gandakan. Haleluya. Nah, jadi tahun yang baru adalah tahun di mana kita akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan akan makin melimpah. Kasih karunia Tuhan akan makin bertambah berlipat-lipat kali. Amin. Alkitab bilang begitu. Bukan pendeta Harold, bukan pendeta Timotius Arifin, pendeta senior kita. Tapi Alkitab bilang, grace to you. Kasih karunia kepadamu. And peace be multiplied. Dan damai sejahtera berlipat kali ganda. Sekali lagi saya bilang ya, itulah paradoks kita. Yang dalam kerajaan sorga dan kita yang di dalam alam duniawi. Sebab alam duniawi cenderung merosot, nilainya merosot, rupiah merosot, dolar merosot. Semua yang dunia punya itu terbatas. Tapi kerajaan sorga tidak terbatas. Stoknya melimpah, itu dalam kerajaan sorga. Tapi di dalam dunia terbatas, tidak kekal, sementara. Nah, itulah yang menjadi pergumulan kita. Kita mau pilih hidup yang seperti apa hari-hari ini? Hidup di alam seperti apa? Atau orientasi yang seperti apa? Basis kehidupan yang seperti apa yang kita mau pilih? Oleh sebab itu, di dalam memasuki tahun pelipat gandaan kasih karunia, saya ingin bagikan 3 cara untuk bisa menikmati pelipat gandaan kasih karunia. Sekali lagi ya, saya pilih kata menikmati. Artinya apa? Semua orang pada dasarnya mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Mengalami, cuma tidak semua bisa menikmati. Semua diberikan, tapi tidak semua menikmati. Sekali lagi, seperti pelajaran minggu lalu tentang perspektif keajaiban, maka hanya orang yang punya sudut pandang, punya basis kehidupan yang benar, yang bisa melihat kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Sekalipun Alkitab bilang tadi, kita dalam berbagai persoalan, pencobaan, duka cita, kesusahan. Sekalipun, ada kata sekalipun tadi itu saudara, ada kata sekalipun. Jadi benar Alkitab tidak mengingkari situasi, keadaan kita hari-hari ini. Tidak mengingkari pergumulan kita hari-hari ini, persoalan kita hari ini. Tidak mengingkari. Cuma, nah itu dia. Hanya orang yang memiliki basis orientasi kehidupan yang benar, yang bisa menikmati pelipat gandaan kasih karunia. Dan saya, dan keluarga saya, Harold Kilampong, Gembala Rock Balikpapan ini, memilih untuk percaya, memilih untuk menikmati, hidup dalam pelipat gandaan kasih karunia. Saya percaya 2022 adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Nah, ada 3 cara yang ingin saya berikan. Yang pertama, hiduplah berbasis kekekalan. Lihat ayat tadi, ayat 3, saya bacakan lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Katakan tidak dapat binasa. Yes. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi nomor 1, mari di 2022 ini
hiduplah berbasis kekekalan. Oke? Orientasinya kekekalan. Tidak berbasis kesementaraan. Tidak berbasis, kalau kita bicara duniawi, materialisme, ya itu sementara semuanya. Nah, untuk bisa menikmati pelipat gandaan kasih karunia, mari orientasinya pada kekekalan. Hendak menghakimi keadaan kita malang hanya karena hari ini kita mengalami kemalangan. Tidak menghakimi kita adalah orang yang tidak beruntung karena hari ini kita pikir kita sedang tidak beruntung. Dalam banyak hal, bisnis, usaha, tidak closing, tidak capai target, apapun. Kemudian kita merasa kita tidak beruntung. Saya mau bilang buat kita semua, mari 2022, sekali lagi ya, supaya bisa menikmati, karena sudah diberikan. Cuma tidak semua bisa menikmati. Nah, supaya bisa menikmati, nomor satu, mari coba hidup kita ini berbasis kekekalan. Memandangnya memandang kekekalan. Tidak memandang hanya hari ini saja. Hanya besok saja, lusa saja. Apalagi yang kemarin, tahun yang kemarin. Tidak, sekali lagi ya saya bilangnya, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Oke? Jadi kita harus memandangnya secara eternal, secara kekal. Oke? Secara abadi pada kekekalan. Nah, gitu ya. Kalau kita selalu dealnya pada hal-hal yang sifatnya sementara, ya susah hidup kita, terombang-ambing kan? Karena naik turun, sangat berdinamika. Tapi kalau kita memandang pada kekekalan yang sudah disediakan, Alkitab bilang tadi ya, kita punya pengharapan. Oke? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Nah, itu basisnya kekekalan, ya. Itu yang disediakan bagi kita. Jadi nggak apa-apa, sekalipun hari ini kita harus hidup dalam berbagai pencobaan. Nah, sekali lagi ya, biasanya pencobaan yang kita alami ya berhubungan dengan kualitas kehidupan kita sebagai warga kerajaan sorga. Makanya kita mengalami pencobaan. Artinya kita harus berkata tidak pada hal-hal yang kita pikir tidak sesuai firman Tuhan. Berkata tidak pada hal-hal yang kita pikir tidak sesuai dengan kebenaran gitu. Nah, karena itulah kita mengalami banyak pencobaan, banyak pergumulan. Kita mau mengampuni misalnya. Sulit untuk mengampuni orang yang jahat sama kita. Kita susah karena itu. Susah mengampuni orang yang mengecewakan kita. Susah kan? Kita mengalami pencobaan bagaimana untuk mengampuni. Kita mengalami pencobaan bagaimana untuk bersabar. Kita mengalami pencobaan bagaimana untuk menerima orang yang sedang bertumbuh misalnya. Namanya juga sedang bertumbuh, masih kampungan. Kehidupan dia, kampungan dalam arti masih main-main dosa, masih tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, tapi labelnya Kristen. KTP-nya Kristen, suka ke gereja, bahkan mungkin suka pelayanan. Coba lihat itu, saudara. Kadang-kadang bikin kita jengkel. Dan adalah pencobaan terbesar buat kita untuk menerima orang-orang model begitu. Tapi puji Tuhan, kita punya Roh Kristus yang mau mati bagi orang yang di depan dia, di kayu salib, menombak dirinya, membunuh dirinya, menyalibkan dia. Kepada mereka pun Yesus mau mati. Jadi itu yang pertama. Mari orientasikan hidup kita pada kekekalan. Memandangnya pada kekekalan. Basis hidup kita berbasis kekekalan. Bukan berbasis duniawi, berbasis kesementaraan yang di dalamnya adalah materialisme dan semuanya. Tapi kita berbasis kekekalan. Di dalamnya ada apa? Ada firman, ada kerohanian, ada iman, ada percaya. Itu basis kekekalan. Ada iman, ada percaya, ada hal-hal yang rohani, ada hubungan dengan Tuhan, ada ibadah di situ. Itu basisnya kekekalan. Oke? Nomor satu, untuk bisa menikmati pelipat gandaan kasih karunia, orientasinya harus kekekalan. Karena pelipat gandaan kasih karunia, saya mau bilang ini, hanya bisa dinikmati oleh kehidupan yang berbasis kekekalan. Pelipat gandaan kasih karunia jangan dilihat semata-mata dari sisi materi, duniawi, dan kesementaraan. Tidak bisa.
Konteks ini pelipat gandaan kasih karunia lebih banyak pada hal-hal yang rohani, berkat rohani, pada kekekalan yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar. Wah, itu hal-hal yang lebih berharga, bernilai daripada yang bersifat sementara, yang cuma di dunia ini, yang akan lenyap bersama dunia ini. Tuhan tidak kasih yang kualitas begitu. Tuhan kasih yang kualitas the best, yang bertahan pada kekekalan. Bahkan bukan cuma bertahan, makin lama makin besar. Nilainya bertambah. Wah, kita beli properti, kita beli harta, di hari kita beli, pada saat itu juga nilainya langsung berkurang. Wah, katanya investasi tanah, rumah, nilainya bertambah. Ya terserah, sudah dikasih Tuhan. Tapi kalau menurut saya sih, nilainya itu tidak menentu, lebih tepat begitu. Bisa bilang bertambah, tergantung. 2 tahun kemudian nilainya bertambah. Jangan lupa pikirkan inflasinya. Apa benar bertambah? Rumah dulu belinya sekian, sekarang dijualnya lebih mahal. Tapi lihat nih dia punya nilai tukar dulu. Apakah benar-benar bertambah? Belum tentu juga kan? Tidak selalu maksud saya. Jadi cuma dalam kerajaan sorga yang nilainya itu tambah besar. Seperti misalnya kasih karunia. Tambah tahun makin melimpah. Amin. Jadi masuk tahun baru ini sekarang. Coba ingatin diri kita, kasih karunia Tuhan makin melimpah. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah coba orientasikan hidup kita berbasis kekekalan ya. Yaitu di dalamnya adalah ibadah, ada iman, ada percaya, ada hubungan dengan Tuhan. Nah itu basis kekekalan. Ya konkret ya saya kasih tahu. Apa itu Pak Herol? Ya itu tadi iman, percaya, firman, hubungan dengan Tuhan. Nah itu berbasis kekekalan. Ya sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya menikmati hidup dalam pelipat gandaan. Nomor 2 adalah perkokoh iman dan kepercayaan pada apa yang Tuhan bisa lakukan. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Lagi, dipelihara dalam kekuatan Allah. Lagi, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sudah tersedia, kita menantikan, tapi sudah ada, pasti itu. Kemudian dia bilang kan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang itu, ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata bergembiralah akan hal itu maksudnya adalah ayat 6, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi nomor 2 caranya adalah dengan memperkokoh iman kita. Karena kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah, dia bilang karena imanmu. Nah, artinya hanya orang yang memiliki iman yang akan mengalami pemeliharaan Allah, yang kekuatan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Sekali lagi ya, hanya orang dengan imannya, hanya orang yang memiliki kekokohan iman yang akan mengalami kekuatan pemeliharaan Allah. Woi, bahasanya bilang begitu. Kekuatan pemeliharaan Allah. Wih, dikasih Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa. Tahun ini kita akan mengalami tidak hanya pemeliharaan Allah. Kekuatan, Alkitab bilang, pemeliharaan Allah. Kekuatan pemeliharaan Allah. Jadi kita harus mulai melatih diri kita hidup dalam iman. Salah satunya adalah kita tidak selalu terkecoh dengan apa yang kita lihat, tapi kita yakin dengan apa yang kita percaya. Dan dasar kepercayaan kita adalah dari hubungan kita dengan Tuhan, dari pembacaan kita terhadap firman Tuhan, dari mesbah kita, dari hal-hal rohani yang kita sedang bangun. Yang dibilang tadi, hidup berbasis kekekalan itu. Nah itu saudara dikasih Tuhan. Itu akan tolong kita memperkokoh iman kita, kepercayaan kita. Sehingga kalaupun yang kita lihat sangat-sangat bertolak belakang, sangat-sangat mengintimidasi, saudara dikasih Tuhan, kita tidak ketakutan, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak terintimidasi, apalagi terprovokasi. Karena kita melihat yang tidak kelihatan. Kan gitu saudara dikasih Tuhan. Ya saya suka kasih contoh Rokom paling gampang soalnya. Karena di Rokom itu tinggal pilihan terintimidasi atau terprovokasi. Saya tidak pilih dua-dua itu. Saya pilih iman. Ya, saya pilih iman, saya pilih percaya. Hari ini butuh banyak mujizat, butuh banyak
keajaiban. Tapi saya juga percaya hari ini sudah dalam keajaiban. Hari ini sudah dalam mujizat. Dan akan terus terjadi, bergulir terus dengan waktu Tuhan dalam pemeliharaan kekuatan Allah dikatakan tadi itu. Terus terjadi, terus bergulir. Ya, saya juga percaya dan berharap tiba-tiba ada berkat mujizat yang hebat tahun ini. Amin untuk Rockhome. Wah, amin. Tapi kalaupun belum datang, tidaklah untuk mempertanyakan apakah pembangunan ini dalam keajaiban atau mujizat. Enggak, saya percaya pembangunan ini dalam mujizat, dalam keajaiban. Dan karena itulah saya memperkokoh iman saya, memperkokoh percaya saya terhadap pembangunan rumah rohani kita bersama, yaitu Rockhome di Kilo 5. Itu contoh konkret untuk kita belajar memperkokoh iman. Tidak selalu terprovokasi, terintimidasi dengan apa yang kita lihat. Ya, kenapa saya suka membenturkan yang kita lihat dengan yang kita percaya? Karena Alkitab bilang kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith, not by sight. Nah, karena itulah saya benturkan apa yang kita lihat dan apa yang kita percaya. Mata jasmani dan mata rohani kita. Cara melihatnya harus betul, saudara dikasih Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati hidup dalam pelipat gandaan kasih karunia. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja, Tuhan sedang bekerja, Tuhan campur tangan, Dia tidak akan tinggalkan kita. Amin. Nah, itu nomor 2. Nomor 1, kita belajar untuk hidup berbasis kekekalan. Nomor 2, kita memperkokoh iman dan percaya kita, supaya kita bisa menikmati hidup dalam pelipat gandaan. Yang ketiga, cara yang ketiga itu ada di ayat 6. Ayat 6 bilang begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun. Nah, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan, katakan pencobaan. Pencobaan itu bicara begini, kita menderita karena iman kita. Kita menderita karena percaya kita. Kita menderita karena kebenaran yang kita hidupi. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi kan. Kita mau mengampuni orang yang jahatin kita. Kita mengalami pencobaan karena itu. Itu maksudnya, ngerti ya? Jadi kita mengalami pencobaan dari kebenaran yang kita coba hidupi. Kita mau nabur, padahal kita punya kebutuhan. Itu kan, saya dikasih Tuhan. Kebenarannya Tuhan suruh kita nabur. Kemarin kita sama-sama nabur atau terlibat meringankan orang-orang yang kebakaran di Jalan Dahor di daerah Gunung Polisi sana. Kemarin nanti kita akan saksikan video laporannya, saudara dikasih Tuhan ya. Semua kontribusi dari keluarga besar Rock Balikpapan. Lumayan banyak yang kita kasih, saudara dikasih Tuhan ya. Nanti Pak Yunus punya laporannya, kalau Anda mau cross check silakan hubungi Pak Yunus. Nah, tapi kadang-kadang untuk menabur, untuk memberi, untuk memberkati, itu kita dicobai. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita dicobai. Wah, saya baru-baru ini sangat suka saya punya jas ya. Saya tidak mau bilang saya berkati siapa ya, tapi saya punya jas, itu jas kesayangan. Wah, kesayangan ya, sudah mau 5 tahun saya pakai, kondisinya bagus. Enggak berubah dari yang saya beli pertama. Keadaannya bagus, enggak ada yang longgar-longgar, jahitannya bagus, prima ya, jas itu. Saya suka sekali. Ya, tapi saya harus tabur itu ya. Saya harus tabur, saya harus berkati, saya harus memberi. Dan saya telah belajar, Yanti bilang, kalau kamu nabur, Tuhan tidak pernah tutup mata. Mungkin Tuhan siapkan yang lebih baik setelah itu. Dan dari dasar itulah saya tidak pernah merasa ragu untuk melepas atau memberkati. Saudara dikasih Tuhan. Tidak pernah ragu karena melihat bagaimana Tuhan pelihara. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, saudara dikasih Tuhan. Lihat itu, saudara dikasih Tuhan. Kalau cuman jasi, itu bukan pencobaan namanya ya, dikasih Tuhan ya. Tapi saya berikan contoh kepada kita bahwa ada saat kita ditantang untuk keluar dari diri kita. Hei, saya mau kasih tahu ya, hidup ini tidak melulu tentang kita ya. Tidak selalu tentang kita, tentang saya. Tapi tentang orang lain. Tentang ya kepada siapa Tuhan mengutus kita. Tidak selalu tentang kita ya. Saya mau tegur saudara yang sulit sekali untuk memberkati, memperhatikan, mempedulikan orang lain. Saya tegur saudara ya, hidup tidak melulu tentang kita.
Coba lihat, saudara dikasih Tuhan. Saya punya budaya setiap akhir tahun untuk kosongkan lemari. Ini baru mau sortir-sortir sama istri saya, lemari dikosongkan. Dikosongkan maksudnya begini, mana yang masih favorit untuk saya masih mau pakai, mana yang masih bagus untuk saya berkati, saya kosongkan lemari, istilahnya begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan itu memberikan rasa aman, rasa sukacita. Jadi artinya kita dicobai oleh kebenaran yang kita hidupi. Nah, untuk ini Alkitab bilang, nomor 3 ya, bergembiralah. Nah, dia bilang tadi akan hal itu kan, akan hal itu maksudnya apa? Bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah atau kekuatan pemeliharaan Allah. Bersukacitalah karena itu. Karena yang pelihara kita Tuhan. Bahwa kita terus struggle, bergumul, mungkin juga berjuang dalam bisnis, usaha, membangun rumah kita, keluarga kita masing-masing. Oh yes, semua melakukan itu. Tapi bersukacitalah melakukan hal itu. Bergembiralah membangun rumah saudara, rumah rohani saudara, rumah keluarga saudara, membangun anak-anak saudara dalam iman. Bergembiralah membangun bisnis, pelayanan saudara yang berbasis kekekalan. Berbasis kekekalan, bukan bisnis berbasis cuman cuan saja. Aduh, kita tidak beda dengan orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Bikin malu, sendiri kasih Tuhan ya. Mari berbisnis berbasis kerajaan sorga. Mari berprofesi berbasis kerajaan sorga. Kepada teman-teman dokter di jemaat ini, saya ingatkan, karena dokter selalu pakai tangan, semua pakai tangan sih. Tapi kalau mereka ngerawat kan tangan mereka terlibat. Kemarin saya mendapat pewahyuan ketika anak saya dirawat, dikerjai, direstorasi oleh dokter. Dan waktu saya lihat foto dokter lagi handle waktu operasi kaki dari anak saya lagi punya pewahyuan. Ini ya dokter ini, kalau dia berbasis kerajaan sorga, sekali lagi ya berbasis kerajaan sorga, maka tangan dia itu tangan Tuhan. Kalau dia berbasis kerajaan sorga. Tapi kalau dokter berbasis cuman cuan, uang saja semata-mata, tangan dia itu adalah tangan dokter yang bisnismen saja, saudara. Tidak beda dengan orang yang di luar Tuhan, yang tidak kenal Tuhan. Tapi saya bilang kepada semua keluarga rohaniku, tidak hanya dokter, Anda polisi, Anda tentara, Anda PNS, Anda bisnismen. Saya berdoa ketika Anda bekerja dalam basis kerajaan sorga, maka tangan Anda itu seperti tangan Tuhan. Yang menyentuh orang-orang yang sedang Anda layani dalam bisnis Anda, dalam profesi Anda, dalam pekerjaan Anda. Tangan Anda perpanjangan tangan Tuhan. Wah, itu sesuatu yang memegahkan hati kita. Ternyata saya ada dalam destiny Tuhan, dalam rencana ilahi. Kenapa? Apa yang saya kerjakan adalah seperti yang Tuhan mau saya lakukan. Wah, itu indah sekali. Kita tidak pernah khawatir akan hari esok, karena Tuhan yang memegang hari esok. Saudara dikasih Tuhan, saya sudah selesai ya. Saya bilang bos saudara, mari ada 3 cara untuk menikmati hidup dalam pelipat gandaan. Kita percaya pelipat gandaan kasih karunia. Sudah percaya? Amin. Katakan sama-sama, pelipat gandaan kasih karunia. Pelipat gandaan kasih karunia, bukan cuma kasih karunia. Nah, bagaimana caranya untuk menikmati? 1, hidup berbasis kekekalan, berbasis kerajaan sorga. Di dalam bisnis, dalam profesi, di keluarga, di sekolah, meniti karir, mari berbasis kerajaan sorga, berbasis kekekalan. Yang kedua, perkokoh iman saudara. Perkokoh kepercayaan saudara, latih dalam berbagai persoalan, dalam berbagai dinamika. Cara melatihnya adalah dengan melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, dengan bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, yaitu saudara dikasih Tuhan, setelah kita hidup berbasis kerajaan sorga, kita memperkokoh iman kita. Yang ketiga, bergembiralah sekalipun. Jadi perlu memiliki sukacita di dalam Tuhan, sekalipun. Nah, kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu adalah, definisi adalah kesusahan yang kita alami karena kita melakukan kebenaran. Kira-kira gitu pencobaan. Pencobaan bukan kesusahan karena kebodohan kita. Enggak, itu kebodohan, saudara. Tapi karena kebenaran kita mengalami kesusahan, itu pencobaan. Nah, kita bilang untuk hal itu bergembiralah. Kenapa? Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan Allah sendiri, dengan kekuatan Tuhan sendiri. Wow, itu luar biasa. Jangan lupa 2022. Cuman ada satu angka selain angka 0, yaitu angka 2. 2022. Angka 2 adalah angka hubungan, angka keintiman, angka harmonisasi, saudara dikasih Tuhan. Dan berarti tahun ini, mari tingkatkan lebih kokoh lagi hubungan dengan Tuhan. Mari mulai lagi membaca Alkitab secara rutin untuk kita semakin mengenal Tuhan.
punya disiplin rohani supaya kita bisa berkata tidak pada hal-hal yang suka mengganggu iman kita. Bangun disiplin rohani saudara. Ini tahun keintiman, ini tahun bergaul dengan Tuhan, ini tahun relationship, tahun hubungan dengan Tuhan. Dua ya, sudah dikasih Tuhan ya, harmonis sudah dikasih Tuhan. Nah, tidak ada kata hubungan, tidak ada kata pergaulan kalau tidak dua ya, itu disebut hubungan. Hubungan dengan siapa? Tentunya hubungan dengan Tuhan. Wow, selamat menikmati pelipat gandaan kasih karunia. Amin, amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang saya berada di Rock Center dan sedang memuat bantuan-bantuan dari Bapak Ibu untuk korban kebakaran yang sudah terkumpul di Rock Center. Ini ada pakaian layak pakai dan juga ada Indomie, ada juga paket-paket sembako, ada juga telur dan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita Jemaat Rock Balikpapan adalah jemaat yang mudah untuk memberi ya. Mereka korban kebakaran sangat membutuhkan bantuan ini. Yuk kita juga ada satu mobil di sana, wuling, penuh dengan Indomie dan alat-alat mandi ada di mobil wuling. Oke, puji Tuhan, ikutin terus. Kita akan menuju ke posko Pemkot yang ada di belakang apartemen Pertamina yang di Kebun Sayur. Oke, sip. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku. Kami dari Gereja GBI Rock Balikpapan sangat bersimpati dengan korban kebakaran di Kelurahan apa Pak tadi? Baru Ilir di RT 45 di belakang apartemen Pertamina Pak ya. Jadi kami gereja mengumpulkan sumbangan dari jemaat Rock Balikpapan dan baru hari ini kita bisa serahkan kepada posko di kelurahan ini. Jadi saya sebagai perwakilan gereja menyerahkan bantuan ini kepada Bapak sebagai ketua posko di sini Pak ya. Silakan Pak. Oke. Kami dari posko kebakaran sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh jemaat gereja Rock Balikpapan berupa bahan pokok ini, dan kami akan serahkan kepada korban kebakaran di RT 44, 45, 46 dan 47. Semoga apa yang diberikan oleh jemaat Rock Balikpapan ini bermanfaat bagi mereka. Amin. Dan semoga juga jemaat Rock Balikpapan berkah dari Tuhan. Amin, amin. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke. Semoga bermanfaat. Thank you. Mari kita berdoa sekaligus siapkan perjamuan kudus kita untuk minggu pertama tahun yang luar biasa ini. Minggu pertama tahun pelipat gandaan kasih karunia. Siapkan perjamuan kudus saudara. Saya undang semua berdiri. Berdiri dong ya, sudah dikasih Tuhan. Ya, ini minggu pertama, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita hormati Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya, kami pegang firman-Mu bahwa tahun ini adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Bahwa dalam kerajaan-Mu tambah hari, tambah tahun, bukan tambah habis, justru makin melimpah, makin hebat, makin luar biasa, makin besar.
makin bertambah. Kami percaya Tuhan itu terjadi di tahun yang baru ini. Sebab itu meteraikan firman-Mu, kami berjanji, kami mau hidup berbasis kerajaan sorga, hidup berbasis kekekalan. Kami mau Tuhan memperkokoh iman kami mau terus memelihara sukacita kami, tidak mudah terprovokasi dan terintimidasi, karena hidup kami memandang pada Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Sekarang roti dan anggur suci kuduskan. Tuhan, kami melakukan ini dengan mata kami memandang Engkau. Kami lakukan ini karena kasih kami kepada Tuhan. Kami lakukan ini karena kami percaya bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darah-Mu ya Tuhan adalah makanan untuk roh manusia kami, dan supaya kami tidak menjadi lemah, kami tidak jadi putus asa, kami lakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Roti dan anggur biasa ini akan jadi luar biasa oleh karena iman kami kepada tubuh dan darah-Mu yang benar-benar berkorban bagi kami. Ini menjadi perjamuan kudus yang spesial karena menjadi perjamuan kudus di minggu pertama tahun yang luar biasa 2022 ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan pegang roti saudara. Lakukan dengan iman, jangan karena kebiasaan. Percaya pada kuasanya. Kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari gereja, kalau Anda sudah siap, angkat roti sama-sama. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus berkata begini, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatannya jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari gereja, bukankah roti yang kita angkat tinggi, kita ucapkan syukur, kita respect, kita hormati ketika kita melakukan ini. Sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Makan dengan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan. Aku berdoa Tuhan untuk pelipat ganda kasih karunia akan kami terima, kami alami lewat darah-Mu Tuhan. Karena demikian juga Engkau mengambil cawan. Mari angkat sama-sama dengan tangan kanan saudara. Tangan kiri peganglah dada saudara sebagai tanda penyerahan. Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Kata Yesus, ini perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Haleluya. Gereja, bukankah cawan perjanjian yang kita hormati ini? Kurata makara basa. Bukankah inilah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang memulihkan, menyembuhkan, memulihkan. Darah yang membebaskan kita, darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima kuasa kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang khusus di awal tahun ini. Kami percaya kami sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, kami dipelihara oleh kekuatan Allah yang luar biasa. Kami memilih sukacita, memilih damai sejahtera Tuhan menguasai hidup kami. Tidak semua dalam kontrol kami, dalam kemampuan kami, semuanya ada dalam kendali Tuhan dan kemampuan Tuhan. Kami hanya belajar berserah dan berjanji terus membangun hubungan lebih erat, lebih akrab, lebih intim di tahun yang baru. Ini tahun hubungan kami dengan Tuhan, tahun pergaulan kami dengan Tuhan, tahun keintiman kami dengan Tuhan, tahun keakraban kami dengan Tuhan. Kami mau bangun itu karena Engkau mengasihi kami dan kami belajar terus untuk mengasihi Tuhan lebih lagi lewat hubungan dan kemudian akan menginspirasi kehidupan kami menjadi serupa Kristus. Terima kasih Tuhan dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan segera selesai, sound dikasih Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan gadget kita, sebab kita akan berikan persembahan. Kita akan mengembalikan perpuluhan di awal tahun ini. Bahkan mungkin taburan saudara untuk Rokom kita akan berikan semua dengan sukacita. Oke, siapkan gadget saudara. Kita akan memberikan semua dengan cinta pandang Tuhan Yesus ya. Dan sekaligus ketika kita mendoakan persembahan syukur ini, kita mendoakan Rokom. Kita juga akan mendoakan Indonesia dan Balikpapan supaya
tidak terjadi lonjakan gelombang ketiga dalam nama Yesus. Walaupun Omikron sudah masuk, tapi kita berdoa pemerintah dipakai Tuhan untuk menjaga ya situasi tetap terkendali. Update Rock Home tetap masih dengan bore pile, dan sekarang sudah lebih 50 titik dicor. Wah, sudah dikasih Tuhan. Dari target tahap awal 200-an sekian, tahap awal sudah dikasih Tuhan, dan terus didukung saudara. Karena mungkin persiapan panitia sesuai dengan tabungan gereja, katanya mungkin 2-3 bulan lagi sudah dikasih Tuhan ya. Butuh dukungan saudara untuk terus memastikan pembangunan ini berjalan dengan, aku berdoa dalam nama Yesus, dengan tidak putus. Amin ya. Mari kita angkat sama-sama, kita berdoa. Bapa, kami angkat tangan buat Rock Home terbangun dalam kasih karunia Tuhan, dalam keajaiban Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tim Rock Home sebagai tim yang baru belajar bekerja sama secara tim dalam pelayanan pembangunan rumah Tuhan ini. Mereka terus diberikan roh takut akan Tuhan, diberikan kesehatian, sukacita, antusias, juga hikmat ilahi di mana mereka bisa benar-benar membangun di dalam pertolongan hikmat Tuhan sehingga semua yang terbangun berkualitas baik. Dalam banyak hal termasuk material, proses pembangunan, pengawasan, minta campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami berikan semuanya ini persembahan syukur, kami kembalikan perpuluhan dan taburan untuk Rock Home ini dengan sukacita sebagai ekspresi cinta kami, bukan saja karena kami percaya yang menabur akan menuai, yang memberi akan mendapatkan, tapi karena juga kami percaya dengan iman kami bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami sudah dipelihara Tuhan oleh kekuatan Allah yang luar biasa. Sebab itu kami ekspresikan syukur kami, termasuk ekspresikan kasih kami lewat pemberian ini. Kami memberi dengan penuh hormat, dengan rasa syukur. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudaraku yang sudah terlibat untuk donasi korban kebakaran di Gunung Polisi, di Dahor. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa biarlah terus anugerah-Mu atas mereka yang terus mempertajam kepekaan mereka, simpati, empati mereka untuk orang-orang yang sedang butuh pertolongan, orang-orang dalam musibah. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, terus mereka dijamah oleh Tuhan untuk peduli kepada orang-orang yang mengalami musibah, mengalami persoalan, sehingga mereka bisa disentuh oleh kasih Tuhan lewat tangan-tangan jemaat. Kami doakan Indonesia, kami doakan Balikpapan dan kota-kota di mana kami berada. Tuhan, aku berdoa biar shalom, damai sejahtera, tidak ada gelombang ketiga untuk Omikron atau COVID-19. Kami berdoa bahkan semakin endemi, semakin menurun, dan obat-obat sudah bisa dikonsumsi, dan akhirnya Indonesia secara umum sampai ke kota-kota hidup berdampingan dengan COVID ini, sehingga kami benar-benar tidak ada yang korban. Kalaupun sakit cepat disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit semakin nihil karena kekebalan komunitas terbangun dalam nama Yesus. Kami doakan pemerintah kami untuk tidak menjadi lemah, tidak surut, berjuang untuk melewati pandemi dan mengangkat ekonomi. Kami berdoa tahun 2022 tahun kebangkitan ekonomi bagi Indonesia. Dalam nama Yesus kami memberkati pemerintah kami, tim ekonominya, semua yang berjuang sampai ke tingkat daerah, para gubernur, wali kota, bupati, semua di dalam takut akan Tuhan, tidak melakukan hal-hal bodoh yang merugikan rakyat dengan ketidakbenaran. Mereka benar-benar mengabdi. Bagimu dari mustahil menjamah hati mereka. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Maruf Amin diberikan hikmat, diberikan keberanian, ketegasan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami selesai dengan ibadah pada minggu pertama tahun yang luar biasa ini. Dan kami akan pulang dalam berkat Tuhan. Aku doakan seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang bergumul, mereka akan melihat pelipat gandaan kasih karunia. Karena mereka memperkokoh iman mereka. Karena mereka hidup berbasis kerajaan sorga, berbasis kekekalan. Dan mereka memelihara sukacita Tuhan. Karena mereka hidup di dalam iman kepada Kristus. Tuhan, aku doakan untuk kesembuhan mereka. Aku doakan untuk pemulihan keuangan, ekonomi, bisnis, usaha mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih.
Tuhan, dan kesembuhan terjadi untuk jemaat yang sedang sakit. Dan mereka mengerti maksud Tuhan ketika mereka disembuhkan. Itu mujizat yang luar biasa, yaitu pemahaman mereka akan kehendak Tuhan, diberikan panjang umur. Dan kami berdoa Tuhan mereka memahami karena Tuhan berbicara kepada mereka. So dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias. Mari buka tangan sebagai tanda iman saudara. Setuju dengan semua berkat ini datang kepada kita. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun, katakan amin. Jadi kepala bukan ekor, amin. Keluar masuk kita diberkati Tuhan, amin. Bahkan kita mengucapkan kata-kata berkat kepada dua tangan kita kepalkan, we speak blessing sama-sama 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan ini saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Yes. Apa saja yang saya buat dengan tangan ini saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Oh, apa saja yang saya buat dengan tangan ini saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. So dikasih Tuhan, mari tumpang tangan buat anggota keluarga saudara di atas jidatnya. Dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau, memberi engkau kasih karunia, hadapkan wajah kepadamu. Berikan engkau shalom, damai sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Yes, selamat tahun baru. Jangan lupa mulai minggu depan, ibadah onsite kita sudah 2 kali lagi ya. Sudah kembali normal, yaitu ibadah jam 9 dan jam 11 di RCC Novotel. Dan ibadah online tetap jam 7 dan jam 9. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi